Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Eka Putri, NIM 1916010137. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dengan metode regresi logik. Nah, adapun tujuan dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi berkelanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya. Di sini kita menggunakan aplikasi Eclipse. Kita sudah masuk ke aplikasi Eclipse-nya. Nah, untuk memasukkan datanya kita pilih file yang ada di pojok ini. Kita pilih open. Pilih current data swap file. Kita masukkan data yang akan kita gunakan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih next. Pilih finish. Nah, di sini kita akan mendapatkan data-data yang akan kita olah. Di mana di sini asuransi itu sebagai Y, pensiun itu sebagai X1, umur itu X2, status kesehatan itu X3, dan juga pendapatan itu X4. Yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana pengaruh X1 terhadap Y atau bagaimana pengaruh pensiun terhadap asuransi. Caranya itu kita pilih klik yang ada di atas, kita pilih estimate equation, kita masukkan rumusnya yaitu asuransi spasi C spasi pensiun. Nah, di sini metodenya kita ganti dengan binary choice. Lalu kita pilih logik. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini dapat kita lihat bahwa karena tingkat nilai probability dari pensiun itu kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, maka hasilnya seseorang yang telah pensiun itu berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Nah, jika tingkat pensiun itu naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,34468. Nah, jika diasumsikan tingkat pensiun itu sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar 0,67821. Nah, nilai R-square-nya di sini 0,004862, yang artinya kontribusi pensiun sebesar 0,004862 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Nah, hasil uji simultannya yaitu 0,000005 yang kecil dari 0,05, yang artinya seseorang yang telah pensiun berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Oke, selanjutnya kita cari bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Dimana X2 tadi itu adalah umur, bagaimana pengaruh umur terhadap pensiun. Dengan cara yang sama, kita klik create, lalu klik lagi equation. Kita masukkan rumus yang kedua. Asuransi spasi T spasi umur. Metode yang sama, pilih binary choice, pilih logik, lalu kita klik lagi. Maka dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini terlihat bahwasanya karena tingkat probability dari umur itu kecil dari 0,05 yaitu 0,0779, maka hasilnya umur tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Nah, jika tingkat umur naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,017419. Nah, jika diasumsikan umur itu sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi itu akan turun sebesar minus 1,625578. Nah, nilai skornya dapat kita lihat di sini 0,000728, yang artinya kontribusi umur sebesar 0,000728 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar
variabel. Nah, hasil uji simultannya yaitu sebesar 0,0777 kecil dari 0,05 yang artinya umur tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Oke, selanjutnya kita mencari bagaimana pengaruh X3 atau pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Dengan cara yang sama, kita pilih quick estimate equation, kita masukkan rumus selanjutnya. Spasi C. Metodenya sama, binary choice. Kita pilih logik. Kita klik. Maka akan keluar hasilnya seperti yang terlihat di gambar. Bahwasanya karena tingkat probability status kesehatan itu kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00000, maka hasilnya status kesehatan itu berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Nah, jika tingkat status kesehatan itu naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,657741. Nah, jika diasumsikan tingkat status kesehatan itu sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar 0,934844. Nah, nilai R-nya di sini yaitu sebesar 0,015035, di mana artinya kontribusi status kesehatan sebesar 0,015035 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Dan hasil uji simultannya yaitu sebesar 0,00000 kecil dari 0,05 yang artinya status kesehatan itu berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Baiklah, selanjutnya kita mencari pengaruh X4 terhadap Y, di mana X4 tadi adalah pendapatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pensiun. Kita klik lagi quick, pilih estimate equation, kita masukkan rumus yang keempat. Metodenya kita ganti lagi, binary choice, pilih lagi, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini, dimana di situ terlihat karena tingkat probability dari pendapatan kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000, maka hasilnya pendapatan tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Jika tingkat pendapatan itu naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,006868. Nah, jika diasumsikan tingkat pendapatan itu sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi itu akan turun sebesar minus 0,764557. Nah, nilai R-nya di sini dapat kita lihat 0,019992, yang mana artinya kontribusi pendapatan sebesar 0,01992 ini dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Nah, hasil uji simultannya yaitu vector dari 0,05 sebesar 0,0000, yang artinya pendapatan berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan mencari bagaimana pengaruh secara keseluruhan, yaitu pengaruh X1, X2, X3, X4, pengaruh asuransi terhadap pensiun, umur, status kesehatan, dan juga pendapatan. Kita klik lagi quick di estimate equation, kita masukkan rumus di sini, asuransi C, hasil pensiun, hasil umur,
kesehatan. Hasil pendapatan. Oke, metodenya kita pilih lagi di choose. Pilih lagi. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai dari pensiun, status kesehatan, dan juga pendapatan itu bernilai positif, jadi lebih berpengaruh terhadap keputusan untuk memilih asuransi dibandingkan umur yang bernilai negatif. Nah, jika tingkat pensiun itu naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,338622. Nah, jika tingkat status kesehatan naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,518211. Nah, jika tingkat pendapatan naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi kesehatan akan naik sebesar akan naik sebesar 0,005973. Nah, jika umur ini naik sebanyak 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar minus 0,013678. Nah, jika dilihat dari nilai konstantanya, itu adalah sebesar minus 0,401415, di mana jika diasumsikan tingkat pensiun, status kesehatan, dan juga pendapatan itu bernilai positif, sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar minus 0,401415. Nah, nilai R-square-nya di sini dapat kita lihat sebesar 0,033680. Nah, hasil uji simultan dapat kita lihat sebesar 0,000000 yang berarti kecil dari 0,05, yang artinya itu pensiun, status kesehatan, dan juga pendapatan yang bernilai positif berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.